Huawei. Dulu, nama ini identik dengan smartphone canggih dan jaringan internetnya super cepat. Tapi sekarang, ia merubah menjadi simbol konflik teknologi antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Kenapa Huawei begitu ditakuti? Apa benar cuma soal teknologi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik persaingan ini? Inilah pembahasan lengkap. Huawei Teknologi didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei, mantan teknisi militer di Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Awalnya, Huawei hanya menjual peralatan telekomunikasi, tapi dalam waktu 30 tahun, Huawei berkembang menjadi raksasa global. Mereka produsen jaringan 4G dan 5G terbesar di dunia. Salah satu pembuat smartphone terbaik dengan brand Huawei dan Honor. Punya teknologi AI, cloud computing, hingga chip Kirin buatan sendiri. Huawei juga hadir di lebih dari 170 negara dan menjadi salah satu penyedia infrastruktur jaringan terbesar untuk operator seluler di dunia. Di tahun 2018-2019, Huawei mencapai puncaknya, yaitu menyalip Apple dan hampir menyaingi Samsung di pasar smartphone, memimpin dalam pengembangan jaringan 5G yang jadi tulang punggung teknologi masa depan. Dan disinilah masalah mulai muncul. Amerika Serikat dan sekutunya tidak hanya terkesan dengan kemajuan Huawei, mereka khawatir. Kenapa? Karena teknologi 5G Huawei dianggap bisa memberikan akses ke data sensitif, memfasilitasi spionase oleh pemerintah Tiongkok, membahayakan keamanan nasional negara-negara barat. Pada Mei 2019, pemerintah Donald Trump secara resmi memasukkan Huawei ke dalam Anti-List, sebuah daftar hitam perdagangan Amerika Serikat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Amerika seperti Google, Qualcomm, Intel, dan Microsoft dilarang bekerja sama dengan Huawei. Hasilnya, Huawei kehilangan lisensi Google untuk Android. Penjualan smartphone di luar Tiongkok langsung anjlok. Pengembangan chip high-end seperti Kirin terhambat. Amerika juga melobi sekutunya seperti Inggris, Australia, Jepang, dan Uni Eropa untuk melarang penggunaan peralatan Huawei dalam jaringan 5G. Tapi, kenapa sampai segitunya? Karena Huawei dianggap simbol kekuatan teknologi Tiongkok dan ancaman terhadap dominasi Barat. Adapun alasan kenapa Huawei ditakuti, Huawei menawarkan solusi jaringan 5G yang jauh lebih murah dan cepat dibandingkan pesaingnya seperti Nokia dan Ericsson. Ini membuat banyak negara berkembang tergoda untuk bekerja sama. Huawei dikritik karena dianggap terlalu dekat dengan Partai Komunis Tiongkok. Pendiri Huawei, Ren Zhengfei, adalah mantan militer, dan perusahaan ini dituduh wajib memberikan data kepada pemerintah jika diminta. 5G bukan cuma soal kecepatan internet. Ini teknologi yang bisa mengendalikan mobil otonom, smart city, perangkat militer, dan infrastruktur negara. Jika dikendalikan oleh satu pihak, potensi penyalahgunaannya sangat besar. Di balik semuanya, ini juga tantangan dominasi global. AS tidak ingin Tiongkok menguasai teknologi masa depan, seperti 5G, AI, dan quantum computing. Karena itu, berarti menggeser kekuasaan global. Huawei tidak tinggal diam, mengembangkan sistem operasi sendiri, yaitu Harmony OS, membuat chipset dalam negeri meskipun terbatas karena sanksi. Fokus pada pasar domestik dan negara-negara berkembang di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Sementara itu, pemerintah Tiongkok menyebut sanksi ini sebagai bentuk intimidasi ekonomi dan bagian dari perang dagang antara kedua negara. Saat ini, Huawei sudah keluar dari top 5 merek smartphone global, tapi mereka masih kuat karena infrastruktur jaringan, produk enterprise dan teknologi cloud, ekosistem smart device di dalam negeri. Mereka juga perlahan bangkit, meski tidak seagresif dulu. Pertanyaannya,
Apakah Huawei akan kembali mendominasi? Itu tergantung pada kemampuan Huawei menciptakan teknologi independen tanpa Barat. Apakah dunia tetap akan memihak pada Amerika Serikat atau mulai menerima Tiongkok sebagai alternatif kekuatan teknologi? Huawei bukan ditakuti karena mereka jahat. Mereka ditakuti karena terlalu cepat maju, terlalu kuat, dan terlalu strategis. Di era di mana data adalah kekuasaan, Huawei bukan sekedar perusahaan teknologi, tapi alat pengaruh geopolitik. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, yang punya teknologi, punya kekuatan. Jadi, menurut kamu, apakah kekuatan dunia terhadap Huawei berlebihan? Atau ketakutannya yang berlebihan? Atau justru realistis? Tulis pendapat kamu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bahasan menarik seputar teknologi dan geopolitik global. Sampai jumpa.